kita kan punya WA group nih. Iya. Si penjahat itu sudah bersembunyi di WA group kita. Kok bisa ya? Serem kan? Di WA group kita ada penjahat. Ya, kadang-kadang ada orang yang aware dan yang nggak aware kan. Nah, selain lewat WA tuh biasanya ada apa lagi nggak? Ini adalah OTP, jangan berikan kepada siapapun. Arti bahasa Thailand yang kita nggak ngerti itu adalah itu artinya. Iya, nah tapi gimana tuh cara dapat OTP-nya gitu kan? Hai Sobat Lis, welcome to Journalist. Kali ini kita akan bersama lagi dengan Ibu Wani Sabu. Ibu Wani Sabu adalah EVP dari Sentra Layanan Digital Halo BCA. Hai Bu Wani. Hai Lis. Kita ketemu lagi karena banyak banget sharing yang belum diceritain. Betul, udah semangat nih. Udah nggak sabar ya mau ceritain betul, ya. Betul. Kali ini kayaknya kita akan bahas mengenai banyaknya akun-akun palsu. Iya kan? Pasti ceritanya banyak ya Bu? Benar-benar. Kita mau mulai dari mana nih? Dari yang sering Lisa dengar kok Kalau saya sukanya tahu tipu gitu ya. Facebook palsu, Instagram palsu, Kena hack seperti hack. itu. Nah itu gimana sih sebenarnya? Nah sebenarnya Lis dan Sobat Lis, kita sering bilang akun gua kena hack nih, akun gua kena hack nih. Nah harus dibedakan, ini akunnya kena hack atau cuman dibikin KW. Fotonya Nah, diambil. Fotonya diambil. Jadi kalau kita kena hack itu coba deh. Kalau kita masih bisa akses Facebook kita, password kita masih benar, itu kita tidak kena hack. Oke. Kita Di mirroring kali ya, duplikat lah istilahnya. Iya, jadi kita tidak kena hack. Tapi kok ada Facebook yang lain, itu foto kita dipakai. Nah, saya pernah tulis gitu. kayak gini nih ya. Untuk waktu itu dia belum add Lisa. Nah, Untung jadi aja. kalau kita lihat di layar gitu ya, yang sebelah kiri itu adalah Facebook saya yang asli tuh, Natalia Wani Sabu, iya kan? 4 huruf sabunya. SABU, Iya. fotonya juga gitu. Oke. Kalau yang di sebelah kanan coba lihat Natalia, bedanya apa? Sabu, SHBU. Tapi kenapa kok dia nggak samain aja SABU, nggak bisa? Karena udah pernah dipakai dong. Betul, kalau nama yang sudah tercatat itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi dia bikinlah, tapi semua foto-fotonya sama. Oke, Nah. ini artinya bukan dihack. Bukan, dibikin Dia bikin KW. KW. Mungkin Oke. saking terkenalnya gitu Iya. ya. Siapa sih yang nggak kenal Wani Sabu? Aduh, Coba, nah, ya kan? tapi tujuannya sebenarnya sasarannya kalau kita di KW kan atau di hack, sasarannya bukan kita loh. Teman kita dong. Betul, Oke. cerdas. Teman-teman kita, teman-temannya si Wani Sabu tuh yang menjadi incaran. Karena teman jadi accept kan. Betul. Aku pikir oh ini ganti Facebook atau apa ya, Iya, accept gitu. Wani Sabu accept kita nih. Oh, ini nih invite kita accept gitu. Nah, jadi di sini Sobat Lis juga harus hati-hati kalau ada mau berteman dengan kita, friend dengan kita, jangan kegeeran dulu. Jangan-jangan dicek dulu beneran Brad Pitt nggak follow itu kita. Elizabeth gitu ya. Jangan-jangan itu penjahat yang lagi menyamar seperti itu. I see. Nah, sebenarnya kayak misalnya kalau dia udah menyamar gitu ya, anggaplah Betul. menyamar. Terus dia ujung-ujungnya kan mau nipu nih. Biasanya nipunya tuh kayak gimana sih? Nah, dia kan gini. Misalnya Lisa udah accept nih yang Wani Sabu KW itu accept. Terus dia akan hubungin DM nih ya. Kalau Facebook DM ya Lis. Ya. Lisa, ini Wani, soalnya aku minta HP-mu lagi ya Lis, karena HP saya ini hang lah atau Ganti apa, handphone sehingga lah. semua nomor-nomor yang ada di HP-ku itu hilang. Nomor Lisa berapa ya? Nah, Lisa sebutin dong. 0811 sekian. Oke, Lis tolong catat ya HP Wani yang baru. 0816 bla 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 bla. Catat ya. Nomor yang lama di-delete aja. Karena aku udah nggak pakai nih, Lis. Itu sering banget tuh kayak gitu. Terus Lisa kan langsung delete yang asli, malah accept lah yang justru nomor KW-nya Yang si KW. Wani Sabu gitu. Udah.
tapi dia nggak langsung nipu nih, tunggu minggu depan. Sabar ya, ditungguin. Sabar. Dia ini dulu Butuh panen. perjuangan. Panennya nanti dulu, minggu depan dia akan hubungin lagi. Lis, Wani lagi di ini nih, lagi di Bea Cukai banyak lelang. Kamu suka Hermes kan, tas kan? Dior. Oh Dior kan, ada nih, murah banget, cuman 5 juta, 10 juta. Terus kamu invest emas nggak? Emas cuma 600.000 loh. Di luaran kan 900.000. Ada mobil juga, Lis, bla 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 bla. Oh oke deh, itu kalau emas berapa? Misalnya tertarik dengan emas. Emas 600.000 aja, waduh boleh nih. Nah oke. Atau misalnya tertarik dengan Mobil biasanya. mobil, oke. Harganya mirip-mirip soalnya Iya, biasanya dan kan ini dibikin. murah sekali, Iya. Lis. Alphard cuma 300 juta, Lis. Setelah itu kamu bisa jual lagi ke Itu showroom. bekas tabrakan atau Oh, apa? langsung ya, Lisa langsung terpikir, wah boleh juga nih, habis beli gue jual ke showroom, untungnya berapa? 3 kali lipat gitu kan. Nah oke, saya bookingin ya, udah 300 juta kan ceritanya. Nggak berapa lama, sejam kemudian, Lis, waduh, ternyata kita harus setor nih ke bendaharanya Bea Cukai. Wah, dia kasih tuh kayak print-printannya adalah logo BCA, logo Bea departemen biasanya kan. Bea Cukai, terus ada iklan-iklannya, harga-harganya, sampai 4 bank besar disebutkan lah bekerja sama dengan Mandiri, BCA, BNI, BRI, persis kayak gitu ya, ada logo-logo. Lisa percaya dong, oke saya pakai yang mobil ini, terus oke Lis, transfer ya ke yang bendahara atas nama Dewi Paramita, banknya BCA. Oke. Katanya kita harus setor dulu 100 juta sebagai uang Tanda booking, jadi. tanda jadi. Bagi Lisa ya nggak apa-apa. Nanti kan tinggal setor 2 juta sudah dapat mobil gitu. Lisa setorlah 100 juta itu. Bye-bye. Uang tidak pernah balik. Kadang nggak 100 juga, 30, 40. Iya, terus Kena. nggak berapa lama Lisa kok nggak dihubung-hubungin lagi, hubunginlah ke Wani Sabu yang asli. Wan, kemarin ini enggak, itu waktu di Facebook enggak. Nah kayak gitu Lis, biasanya langsung deh Panik. panik, terus saya juga nggak mau disalahin kan, pasti kita jadi berantem nih. Lisa sih kok cupu, itu kan bukan Facebook saya, lihat dong namanya Natalia Wani Sabu. Gitu kan, langsung ya biasanya orangnya protek ya. Lisa mau ngapain lagi, udah tertipu, masalah sendiri juga. Nah jadi kadang-kadang itulah modusnya. Apalagi itu. kalau misalnya dia udah kayak gitu, nyambung ngobrolnya. Iya. Ya, kok bisa sih kadang-kadang ada yang nyambung gitu loh, Bu. Yang nyambung itu kan WA gitu Iya, ya. WA. Nah, Muka kita, nomornya sih mungkin baru atau gimana lah. Tapi WA akrab juga, banget gitu kan. betul, WA juga hati-hati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Lanjut yuk. Saya juga nggak tahu ya Lis ya, kenapa foto saya sering dipakai orang gitu ya, sering dipakai orang. Jadi pernah juga tuh WA muka saya, tapi itu bukan nomor WA-ku, tapi bisa menghubungin Lisa kan? Ya connect gitu. Iya bisa connect gitu. Kok manggilnya Lis, kok bisa nyebutnya Tante Wani, kayak gitu. Kok bisa pas ya, Cici Maria, kok bisa pas, kok bisa panggil aku Cici. Darling beb. Beb gitu ya, honey gitu ya, dear gitu. Kok bisa? Nah itu sebenarnya kita kan punya WA group nih. Iya. Si penjahat itu sudah bersembunyi di WA grup kita. Kok bisa ya? Serem kan? Di WA grup kita ada penjahat. Bagaimana itu terjadi? Makanya pantesan kok pas banget, tahu banget kalau Lisa itu setiap pagi good morning everybody. Kayak gitu ya. Kok Dia baca gaya-gayanya. Oh siapa di sana yang suka beli tas, siapa yang suka invest emas, kok bisa cocok panggilannya. Nah, dia sudah bersembunyi di dalam situ. Itu karena bukan Wani yang dihack, bukan Wani yang ini, tapi di antara teman-teman kita itu di grup itulah yang salah satu kena dihack. Oh, kalau itu beneran dihack. Dia beneran dihack WA-nya, Tapi nggak sadar.
bukan nggak sadar kebiasaan kita ya. Jadi ini ada 2 tipe orang nih. Ada yang kalau dihack dia diem aja karena dia bingung. Dia juga takut kalau dia cerita nanti dibodoh-bodohin temennya. Kok kamu bisa dihack sih? Kamu nggak hati-hati sih ya kan? Apalagi ibu-ibu gitu ya, Lis. Itu ada yang dia diem. Kalau ketahuan baru ngaku. Ada yang langsung, sorry, aduh teman-teman tahu nggak sih? WA gue kena hack nih. Lo kok bisa? Nggak tahu. Tiba-tiba aku minimal bangun. kasih tahu deh ya. Tiba-tiba aku bangun, WA aku udah nggak ada nih. Bisa nggak ada gitu, nggak bisa diakses kali maksudnya? Iya, hilang. Ya, Tiba-tiba dia diambil orang, dia nggak punya WA lagi, aplikasi WA lagi gitu. Tapi dia selalu bilang, nggak tahu. Padahal kan di episode yang pertama kita udah cerita, tidak ada sesuatu yang terjadi mendadak, tiba-tiba. Itu berarti dia habis melakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Memberikan sesuatu kepada penjahat, OTP, sehingga WA-nya diambil orang. OTP nggak harus berhubungan dengan kartu kredit kan, soalnya WA approval juga pakai bisa, OTP approval-nya kan? juga pakai Email OTP. confirmation juga OTP. Betul. Nah. Oke, jadi kalau udah kayak gitu, sebaiknya begitu sadar kalau misalnya WA kita kena hack, harusnya kita cepet-cepet kabarin teman-teman. Betul. Gitu ya. Itu paling dari teman-teman. sisi kitanya ya, menjaga teman-teman kita yang lain. Waspada. Betul. Nah, kalau misalnya anggaplah kita udah menjaga, terus kita udah kasih tahu ke teman-teman, tapi ya kadang-kadang ada orang yang aware dan yang nggak aware kan. Nah, selain lewat WA tuh biasanya ada apa lagi nggak? Misalnya kalau mungkin kayak di Instagram, pengaduan keluhan ke bank atau apa juga kayaknya dengar-dengar bisa kena juga ya. Tapi saya mau jelasin dulu nih. Tadi kan supaya WA kita nggak ke-hack gimana nih? Iya. Kok dia bisa hack? Nah, kok supaya kita nggak ke-hack? Padahal nge-hack WA itu gampang. Tapi ini bukan ngajarin nakal. Nanti kita hack temen kita, hack suami kita gitu ya. Itu kayaknya perlu nggak ya? Nah, jadi kalau kita lihat aplikasi WA kita di sebelah kanan kan ada titik 3 gitu ya. Titik 3 itu kita klik, terus kan ada setting ya. Setting terus kita pilih akun atau account. Nah, di situ kita juga pilih lagi two-step verification. Nah, terus ini kita untuk memprotek WA WA kita, terus kita disuruh masukin nomor PIN. Coba deh, sekarang Sobat Lis juga coba gitu ya, di WA ada titik 3, setting, kita ke akun atau account, terus two-step verification atau 2 langkah verifikasi, terus masukin nomor PIN. Tapi ingat, PIN-nya nggak boleh tanggal lahir, PIN-nya nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, itu juga nggak boleh. Itu penjahat juga sudah tahu pattern itu. Nah, kalau kita WA-nya ada PIN, kalau penjahat mau ambil hack WA kita, itu nggak bisa. Karena udah di two-step verification. Nah, ya. Tapi kenapa tadi teman kita bisa kena hack? Pasti dia nggak ada itu. Ada. Gini, diambil sama penjahat. Jadi kita harus sadar juga ya, Sobat Lis. Tadi kan saya bilang WA itu gampang di-hack. Jadi karena gini, di HP kita WA dan SIM card itu nggak harus cocok. Ya bisa kan? beda nomor. Iya, SIM card kayak saya ya, SIM card saya 888 belakangnya, tapi WA saya 777, tapi SIM cardnya di HP yang lain itu bisa. Nah, jadi penjahat ini masukinlah nomor WA-nya yang mau dihack. Tapi kan dia nggak bisa langsung pindah dong. Misalnya penjahatnya mau hack punya Wani Sabu gitu, dia masukin nomor WA aku. Tapi kan nggak bisa masukin WA aku terus WA saya berpindah, tidak bisa. Nggak segampang itu. Dia butuh OTP. Yang tadi Lisa bilang, kalau kita pindah WA kita ke HP lain butuh OTP. Caranya gimana ambil OTP kita? Dia ganti bahasa. Jadi kalau Sobat Lis tiba-tiba dapat SMS bahasa Thailand, cuekin aja. Atau bahasa yang lain-lain. Atau itu berarti ada penjahat yang lagi nyoba-nyoba mau hack WA-nya kita. Nah, gitu. dia kenapa pilih bahasa Thailand? Karena bahasa Thailand kan keriting gitu ya. Gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti. Padahal itu coba kita lihat di layar, itu artinya
ini adalah OTP, jangan berikan kepada siapapun. Arti bahasa Thailand yang kita nggak ngerti itu adalah itu artinya. Iya, nah tapi gimana tuh cara dapat OTP-nya gitu kan? Nah dia pura-pura, penjahat ini pura-pura SMS lagi ke kita, ngakunya biasanya nih, biasanya yang paling banyak ya. Iya, kasir Indomaret, kasir Alfamart, menyamar, pakai foto lah yang Mbak Indomaret yang cantik-cantik gitu kan. Nah terus dia mulai SMS nih Lis. Selamat pagi kak, saya kasir Indomaret. Tadi saya isi voucher game 1 juta tapi salah masuk nomor HP. Nyasar ke kakak. Kak bisa tolong nggak kak di capture? Kalau nggak saya harus ganti nih kak. Nah dia pinter loh, penjahatnya tahu psikologis kita. Orang Indonesia itu baik hati, pasti membantu. Kalau dipanggil kakak, hati kita senang. Jangan dibilang kalau dipanggil tante langsung nggak senang gitu ya. Kakak tolong ya kakak gitu, kita hati senang. Oh iya kita teringat Mbak Indomaret, kasihan. Oh baik. Terus kita periksa SMS-nya. Oh iya nih ada yang bahasa Thailand nih gitu ya. Kita langsung capture, kirim ke yang kita pikir Mbak Indomaret, Mbak Alfamart. Ternyata mereka adalah penjahat. Mereka bukan dari Alfamart atau dari Indomaret. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sampai-sampai Lis, Indomaret sampai keluar pengumuman bahwa Indomaret tidak pernah meminta aktivasi OTP lewat via SMS atau WA. Sampai kayak begitu tuh. Saking banyaknya. Iya. Jangan pernah kasih PIN kepada orang lain. Jangan pernah kasih OTP ke siapapun. Verifikasi pada saat teman kalian ganti nomor handphone. Itu cara mengambil WA teman-teman kita. Sebenarnya itu aman. Apalagi kalau kita bisa pasang two-step verification. Betul. Cuman yang jadi nggak aman kalau ternyata OTP-nya dikasih. Betul. Ya, pindah. Makanya tadi Ibu Ani kan bilang nggak ada sesuatu yang tiba-tiba dihack. Pasti ada celah atau pasti ada andil kita juga yang kita nggak sadar pastinya, ya kan? Seperti itu. Nah, selain itu, kalau misalnya di Instagram kan banyak kayak misalnya kayak BCA. Itu kan pasti punya Good Life BCA. Betul. Nah, terus kadang-kadang banyak tuh yang curhat atau komplain lah atau ini saya punya masalah lah gini-gini. Tapi kayaknya ada cerita-cerita lain ya. Betul. Yang bisa ketipu juga ternyata. Nah, kan tadi saya bilang penjahat itu selalu berinovasi, naik kelas. Wah, kalau tadi tipu-tipu yang kita cerita tadi kan perorangan. Betul. Kadang-kadang untung, kadang-kadang nggak untung, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang orangnya nggak ketipu. Belum dimarah-marahin lagi. Betul. Nah, sekarang mereka naik kelas, pindahnya ke akun corporate, Lis. Akun corporate kan misalnya tadi Lisa sebut BCA. Wah, itu nasabahnya puluhan juta gitu ya. Di dalam situ pasti potensi menipu itu lebih banyak nih, korbannya gitu. Lebih banyak. Jadi mereka mulai bikin akun-akun palsu nih. Ada Instagram, ada Facebook, ada pokoknya Twitter. ada bobo BCA-BCA-nya biasa. Betul. Ya kan, BCA prioritas apa. Betul. Nah, kita lihat tuh ya, ada yang Bank BCA, BRI, Mandiri, semua dibikinin yang palsu. Jadi pokoknya setiap bank punya itunya lah. Iyalah, punya pasti timnya masing-masing. ya, apalagi bank-bank tim penjahat besar, masing-masing. iya. Dia pasti ngerjain semua nih. Nah, Sobat Lis, kita harus tahu nih, ini asli apa ini palsu gitu ya. Kalau yang asli itu itu walaupun gambarnya sama loh, persis loh. Kalau kita cocokin Halo BCA palsu, misal Good Life palsu dengan yang Good Life yang palsu, yang itu pasti sama gambarnya. Tapi yang palsu itu tidak ada centang biru. Ting, kalau corporate pasti ada ting seperti ada centang biru. Centang biru juga ada di foto loh Bu Ani biasanya. Iya, kita udah edukasi nih Lis, aduh kreatif banget ya si penjahatnya. Kita udah edukasi, harus ada centang biru. Masa centang biru di tulisan gitu loh, ting gitu. Saya BCA centang biru ini atau Good Life BCA gitu. Iya, ini di BCA logonya ting, bukan itu. Yang centang biru itu foto. Foto dikasih centang biru. Nah, sekarang mereka juga lebih kreatif lagi. Bikinnya sudah masuk ke sponsor.
kayak iklan. Bisa juga coba. Kita klik, pikirkan sponsor. Iya, misalnya sponsor, terus itu, misalnya bcaprioritas.id, mau naik limit atau mau jadi nasabah prioritas. Klik sponsor ini. Iya, biasanya. di sponsor. Padahal kita pikir kalau sponsor kan pasti akun yang asli kan. Iya. Kan soalnya Enggak. mesti bayar ya. Ternyata Iya. penyiar modal juga ya. Modal dong, nanti kan dapatnya banyak. banyak. Betul, Oke. seperti itu. Pastikan nama akun ada centang biru. Memangnya akun palsu bisa ngambil uang kita, Bu? Bisa auto miskin loh, Lis. Serius? Iya, makanya kita harus aware, hati-hati. Caranya gimana? Nah, ini caranya nih ya, tapi nggak boleh ditiru ini, tapi kita harus berjaga-jaga. Jadi contohnya gini, Twitter akun palsu ini dia akan nongkrongin akun aslinya bank yang asli. Dia Oke. nongkrongin, terus dia tungguin ada nasabah yang komplain atau tidak, nanya biasanya. atau nanya, minta informasi. Nah, saya pernah nyoba tuh, saya pura-pura lah nanya, halo BCA, saya mau cek rekening saya bisa apa tidak? Tanya ke @halobca Twitter. Yang jawab siapa? Penjahat. Tapi Yang dia punya pakainya apa? Twitter, Nickname-nya? waktu itu Twitter Halo BCA juga, tapi @halobca 301 ada berapa apalah beda pokoknya. gitu ya. Ada 5 yang jawab. Luar Saya biasa. jawab. Padahal itu, tapi kan saya tahu itu bukan halo. Coba kalau misalnya Nggak tahu. Sobat Lis nggak tahu, memang pas nanya ada yang Ada yang jawab. Nah, kita harus hati-hati pada saat ada yang jawab, cek benar Verifikasi itu dulu. Halo BCA gitu ya, walaupun @halobca 32188 seperti itu. Iya. Nah, dia kan tongkrongin. Pas saya tanya, dia jawab langsung. Karena si penjahat ini kita mau tanya tentang perbankan, kartu kredit, dia sudah punya template. Mau nanya apapun, jawabannya ini. Nah, ada template-nya tuh. Dia akan bilang, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi kalau kita cerdas nih ya, nggak panik seperti itu, kita tahu ini bukan bahasa banker. Ini bahasa Alay. agak kampung malah ya. Ketahuan Bahasa basi biasanya. Indonesianya nggak Iya. cocok. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Loh, ketidaknyamanannya tidak sesuai dengan EYD. Terus untuk informasi pakai H. Kan harusnya informasi dong, nggak pakai Atau informasi. even dia sopan sekalipun kita juga harus cek. Betul. Iya Terus kan? silakan Bapak garis miring Ibu. Ibu pakai K. Ini jangan disebutin lagi, Bu. Ntar dia langsung ganti. Semoga penjahatnya tidak nonton ya. Ibu kan dari kecil kita udah tahu Iya. ini Ibu Budi, nggak pakai Iya, K. Nah, terus dia bilang silakan hubungin Halo BCA 1-500 8-nya 3 kali itu benar, atau hubungin WA 081 sekian. WA-nya itu Ya, palsu. nggak benar. Orang Nah, kan males telepon. ya, Maunya dia WA tahu doang. nih, ya behavior nasabah kita, masyarakat kita kalau ada nomor HP sama yang ada WA pasti kita hubunginnya WA. WA kan. Nah, pada saat nasabah hubungin WA tersebut, mulai deh beraksi Kasih link penjahatnya. fiktif. Betul, Link-linkan. kasih link lagi, kasih lagi minta data. Oh baik Bu, kami akan segera. Balik lagi episode minggu lalu tuh. Iya, kami akan segera melakukan membantu Pencocokan ibu, data. iya pencocok inilah akan mengganti uang ibu atau apa. Boleh minta nomor rekeningnya, boleh minta nomor kartunya, ya Boleh minta uang PIN-nya sekalian. Iya, gitu deh. Ekstrim. Habis itu minta OTP. Baik Bu, nanti kami akan ada kode yang dikirimkan ke HP-nya si ibu. Ibu tolong sebutkan ya nomornya, nomor kodenya, padahal itu kode OTP. Iya. Nah, kalau semua data sudah diambil oleh penjahat, tentunya dia bisa ambil uang kita. Iya pasti. Nah, Ya tadi makanya pintu kunci udah diserahin. jadi auto miskin nantinya. Jadi Sobat Lis, hari ini kita mendapatkan gambaran lagi, pelajaran lagi, informasi yang sangat berguna mengenai akun-akun palsu atau hacker. Nah, kalau misalnya Sobat Lis kepengen tahu cerita apa lagi sih, kita masih ada lagi minggu depan ya Bu Wani, kita Iya. akan bahas lagi apa-apa lagi kasus yang lagi marak yang pastinya kita mau Sobat Lis jangan sampai tertipu. Oke. Nah, sekarang kita sudahi dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di Jurnalis minggu depan. Bye-bye!